أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. على كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وزهر الزاهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه. Kedua yang harus kita pelihara telinga kita ini, jangan sampai kita melanggar akan amanat yang diberikan oleh Allah, yaitu bahwa engkau pelihara akan dari mendengar dengan dia akan orang yang mengumpat orang. Jangan sampai telinga kita ini suka mendengarkan orang bercerita tentang aib. Kalau ada orang yang menceritakan aib orang, telinga kita tutup, hati kita pun bunyi. Jangan sampai hati kita suka dan kita pasang telinga. Setidak-tidaknya hati kita tertuju mendengarkan orang ada berbender menyambat-nyambati kekurangan orang lain. Agama begitu kasih sayang, Islam begitu perhatian. Di antara perhatian dan kasih sayang agama Islam bahwa kita dilarang keras membuka aib dan kekurangan orang lain. Karena apa? Karena manusia pasti memiliki kekurangan dan keaiban. Bahkan siapapun, tidak ada terkecuali. Mau muda, mau tua, mau laki-laki, mau perempuan, ya tentunya selain daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari karena itu, kita orang Islam disuruh agar memberikan kebenaran kepada orang lain dengan cara aib orang jangan dibuka. Kekurangan orang jangan diceritakan kepada siapa. Kalau kita suka membuka dan menceritakan aib orang, tentunya aib kita pun nanti diceritakan oleh orang juga. Karena mereka punya aib, kita pun punya aib. Ulun si aib, dia si aib. Kalau ulun menyambati dia nyaman aib juga menyambati ulun. Sama. Kita sama-sama punya kekurangan, kita sama-sama punya aib. Namun agama Islam melarang agar kita jangan sampai kita ini membuka aib. Jadi gawian yang bagus itu katuju menutupiakan kemaluan orang. Jadi kemaluan orang itu ditutup-tutupi. Lawan apa? Jangan berpendek, nang kada bagus, nang kada baik. Diganti dengan apa? Doa. Diganti dengan apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau enggak amar ma'ruf nahi mungkar, doa. Kalau menakur, kita misalnya menakur udah berulang kali muncul orang pada tapi muncul kenapa? Karena Islam begitu perhatian dengan agama dan orang yang menganut agama Islam itu sendiri. Luar biasa. Artinya orang yang masuk Islam itu terpelihara daripada dihina, dibuka-buka kekurangan dan keaibannya. Malah Islam memikirkan kayak apa orang yang aib ini jadi berbaik. Baik dengan amar ma'ruf nahi munkar atau dengan didoakan orang-orang. Ini perhatian Islam kepada orang yang memeluk agama Islam. Nah jadi siapakah bila maju menyambati aib orang pertanda satu hatinya ringan. Jadi belajar tasawuf puluhan tahun ringan.
Kenapa jadi reject? Kalau teko isinya kopi dituang pasti kopi yang keluar. Kalau isinya teh dituang pasti teh yang keluar. Kalau hati ini reject, mulut ini selalu ngomong yang kada bagus. Nggak tahulah ya. Kenapa jenapa? Kada tahu kada nyawa dulu. Kada pegang kada nyawa tahu kada. Ngajak kopi aku longor. Atau misalnya naudzubillah sama majelis itu tetapi harusnya tahulah untuk baik telepon tapi harus kadang tahu kada mengujurannya aja kada udah mengiranya itu bagus saja kadang kayak tanah asalnya nggak tahu katanya mah berburu haram hukumnya kada boleh hukumnya maka bujur. Kenapa jadi salah dan berdosa? Justru bujur tuh berdosa. Kalau kata bujur, banget lagi dosanya. Fitnahnya. Bujur tuh kurang tuh misalnya berburu, bujur berdosa. Kita mengungkai-ungkai, apalagi menyingkai. Amunnya kata bujur, fitnahnya. Jadi Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani wasiat kepada murid-muridnya apabila habis salat subuh kita disuruh membaca Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad Allahumma arhamna bi sayyidina Muhammad wa mastur ummati sayyidina Muhammad Allahumma ijbur ummati sayyidina Muhammad. 4 kali itu dibaca mendoakan kepada seluruh orang agar dosa-dosanya diampuni. Hanya kita ketemu ya orang lagi diberikan rahmat, ditutupi segala kekurangan, diberikan kesucian, kekayaan, didoakan setiap subuh 4 kali berulang-ulang. Maka orang itu akan diangkat, diberi SK menjadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang yang suka menutupi kemaluan orang yang suka menyembunyikan kemaluan orang, bahkan suka mendoakan agar orang-orang ini jadi orang baik, itulah akhlaknya orang soleh, itulah akhlaknya wali-walinya Allah, itulah jadi khatamul hatam bergelar hatam. Karena beliau ketika berjualan ada seorang wanita yang ngomong sama beliau mau membeli sesuatu, ngomong-ngomong tawar menawar, suaranya agak kencang dikit, ngomongnya keras. Maka ketika dia ngomong keluar kentut si wanita ini jagung, tapi kentutnya lebih kecil dari suaranya. Ketika dia ngomong sama beliau, beliau berkata, apa? Kata beliau, kamu tadi ngomong apa? Saya tidak dengar. Perempuan ini yang sedang kentut, dia berpikir suara saya yang kencang dan keras tidak didengar oleh beliau, apalagi kentut saya. Perempuan ini yang tadinya mau malu, nggak jadi malu, tertutup. Akhirnya dia rasa gembira, dia senyum dia. Dia nggak sadar, memang bunyi nggak kedengaran, tapi bau keciuman. Memang bunyi nggak kedengaran, tapi bau keciuman. Ditutupi oleh beliau, diangkatlah beliau menjadi seorang kekasih Allah. Hingga bergelar Al-Afam, orang yang juli, orang yang tutulian, orang yang apa tuh bahasa ini saliwang banget. Modelnya padahal beliau tidak begitu. Kenapa? Hendak menutupi aibnya orang. Diangkat beliau menjadi orang saleh. Hati-hati, jangan sampai kita membuka aib-aib orang, apalagi menyingkai kemaluan orang. Orang nanti sholat dibuka tapiknya, maka kada sing selawaran Allahu Akbar walillahil hamd. 3 beranak maujuk di kulli makan. Ini, nah, kita nggak suka membuka aib orang, juga nggak suka dengarkan orang membuka. Ya,
Jadi kalau ada orang buka aib, ya udah, jangan lama-lama mendengarkan, kan. Udah pikir-pikir cari jalan gimana caranya agar bisa menghindar. Karena orang yang suka mengumpat orang, ada orang yang mengumpat di hadapan dia pasti gelisah karena dia nggak suka. Tapi kalau dia suka mengumpat orang, ada orang yang mengumpat di hadapan dia jadi nambah-nambah ikut mengumpat juga. Kenapa? Memang hobinya dia mengumpat orang. Tapi kalau nggak suka pasti gelisah. Ada orang mengumpat si anu itu ini, si anu itu ini, si anu itu ini, dia gelisah karena bukan hobinya. Nyebut-nyebut aibnya orang, pasti dia menghindar. Pasti dia berpikir gimana caranya agar supaya berjauh dari tempat ini. Kenapa guru bahasa Indonesia? Karena aku orang Indonesia. Lapar juga. Satu, jangan suka mengumpat orang lain, nyebut-nyebut aib orang. Siapa yang suka menyembunyikan aib orang, bahkan caranya bisa amar ma'ruf nahi munkar, bisa dengan kadakawa amar ma'ruf nahi munkar mendoakan. Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman memberikan petunjuk kepada kita yang selamat. Pertama dulu doakan. Kalau ada kesempatan ngomong berdua, ngomong, nasihati dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, berharap agar dia mau menuruti, mengubah kelakuan dia. Kalau nggak berubah, ya udah serahkan sama Allah Taala. Hadza munkar fa'azilhu anta biqudratik. Ya Allah, ini pekerjaan maksiat, Engkau yang kuasa mengubah segalanya. Bukan hamba yang bisa mengubah, bukan hamba yang bisa merubah semua maksiat. Hadza munkar fa'azilhu anta biqudratik. Tengah malam kita doa. Mudah-mudahan ya Allah beri kami petunjuk agar kami melihat jamalmu setiap saat, melihat keelokanmu setiap waktu. Hingga mulut ini suka memuji bukan mengumpat. Hingga mulut ini suka menyebut-nyebut kebaikan bukan menyebut-nyebut keaiban. Amin ya Allah. Agar seperti syair, ya jamanan dan sajana, wahai orang yang tampan rupawan, kau telah nampak dimanapun berada, di muka, di belakang, di kanan, di kiri, bawah, atas, dalam, luar, semua hanya yang tampan itu yang nampak, yang elok rupawan itu yang terlihat. Ya jama'an dan sajana bil masyar wal maghrib, baik di barat, baik di timur, baik di utara, baik di selatan, baik dimanapun berada. Marhaban ahlan wa sahlan bika ya khairal habaib. Selamat datang hai kekasih Allah, selamat datang ya Rasulullah, selamat datang wahai orang yang dicintai oleh alam semesta. Dia Sayyiduna Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dah hati kita selalu bisa memandang kebaikan dan keelokan agar kita bisa nanti bisa dibukakan hijab melihat yang sempurna keelokan. Anjamalin masyhudin bil'ain halim liwafil kamalil mutlaq wal husni sami wal zahin. Beliau itu adalah seorang yang sangat amat tampan sebagai makhluk, yang sempurna akhlaknya, sempurna budi pekertinya. Enggak bisa tembus memandang Rasulullah kalau suka masih mengumpat dan membuka aib-aib orang.
Mana bisa kita sukanya memandang keaiban orang, sedangkan yang kita tuju adalah jamal, keelokan. Kalau yang kita tuju elok, nggak mungkin bisa berhasil kalau yang suka kita pandang yang jelek. Mau kan kita cari yang bunga, tentunya yang dipandang yang bunga-bunga. Kalau hendak ketemu sama yang bunga, pandang yang bunga. Kalau ada ketujuh memandang yang bunga, malah memandang yang jelek-jelek, gimana mau sampai memandang yang bunga? Logika. Jelas? Paham? Kita jangan sampai apa ya, ragu-ragu gitu. Ragu-ragu gitu. Ketika semua rasul para nabi diejek oleh kaumnya, kita jangan ikut-ikutan seperti apa yang mereka lakukan kepada nabinya. Wa qala al-mala'u alladziina kafaru min qaumi ma naraka illa basharan mithlana. Kaum Nabi Nuh yang berkata, apa bedanya Nabi Nuh dengan kami? Nuh manusia seperti kami. Ma hadza illa bashar. Kaum yang lain menganggap nabinya manusia biasa. Bahkan Rasulullah yang fil aswaq dianggap manusia biasa yang juga berjualan di pasar, yang makan minum seperti mereka. Kita bukan seperti itu. Kita sanjung kekasih kita. Kita puji kekasih kita dengan pujian yang sangat amat luar biasa. Basyaran lakan basar wa nuran hayyar al-afkar buhuruhu wa bahar. Rasulullah manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. Jangan kita niru orang-orang kafir kepada nabinya. Mereka begitu menghina kepada para rasulnya, menganggap ini manusia biasa. Mahadza illa bashar. Bagaimana kami mengikut ini, sedangkan ini manusia biasa? Buat apa kami mengikut? Ini teman saya, ini manusia biasa, ini orang yang tamparan saya. Akhirnya dia tinggalkan Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, dan semua nabi. Bahkan ketika Rasulullah pun yamshi bil aswaq. Harus, kalau Quran sudah bilang wa innaka la'ala khuluqin 'azim, maka untuk memuji Rasulullah jalan pertama, jangan pernah suka memandang aib orang. Nah udah, jalannya aja nanggung pada. Jadi bila masih ketujuh mengisi aib orang, gimana mau memuji Rasulullah, gimana mau terbuka memuji Rasulullah? Aib orang suka dipandang, aib orang suka diizinkan. Nanti wajib betul. Kalau nak mengisi aib orang, siapa nak mengisi aib dia? Ikan-ikan hijau aib pasti ada. Dan aku pun anak mengisi aib pasti ada juga. Kita bertanda-tanda apa gunanya? Ada. Mbak yang paling baik apa? Lihat kelebihan orang. Orang pasti punya kelebihan. Dan setiap seseorang pasti ada kelebihan yang kadang-kadang kada dimiliki oleh orang lain. Lihat itu. Ya jamalan qad tajada bil masyariq wal magharib. Marhaban. Ahlan wa sahlan bika ya khairat habab. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Maka dari karena itu kita sama-sama, terutama majelis malam Ahad yang diadakan di Masjid Jami' Sungai Dinah ini, agar pertama kita harus sadar seyakin-yakinnya kekurangan itu pasti ada, aib itu pasti ada, tapi harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Itu langkah pertama. Maka dari karena itu, untuk mempermudah kegiatan majelis taklim, ada petugas parkir, ada petugas jalan, ada petugas dan petugas lain. Semua modal utama hati adalah hendak memperbaiki kekurangan yang ada. Itu modal. Jangan mengatakan kekurangan yang ada.
Setidak-tidaknya malam ini tadi ulun turun dari rumah pas azan maghrib. Jadi melihat jamaah yang begitu banyak dari parkiran menuju masjid. Sampai tadi ada jamaah kasihan manggung bertambah beruai orangnya. Jadi kayak ini pang keadaannya. Segana sawat ada yang kesalaman rezekinya. Untung kedekinian tak tahu hukum. Artinya apa? Kita harus meningkatkan layanan kepada jamaah. Kita harus meningkatkan kenyamanan kepada jamaah. Jadi mungkin jamaah sedikit perlu tahu, baik yang dari Sultan Adam atau dari Pasar Lama yang menuju Masjid Jami, itu parkiran memang sudah disiapkan di istilahnya sambatannya belakang Masjid Jami, dari halaman Mukar Maklun sampai di beberapa tempat di dalam gedung. Namun menuju ke situ pertama itu asalnya satu arah yang di muka masjid, muka beimamannya. Kesian ya petugas, kendaraan masuk ketuyuk, akhirnya bertampuk lawan berjalan, tekanan, maka dibuka jalur imbas turun jembatan belok kiri. Masuk ada gang namanya Al-Quran, ada gang namanya SDN juga masuk ke dalam sini parkiran. Tapi gang turun jembatan nenggonol itu naik jembatan dia kiri. Besoknya ada gang masuk, keluarnya masuk parkiran ke dalam tujuan. SDN masuk ke dalam tujuan. Berjauh sedikit ada gang namanya Sakabadana masuk ke dalam tujuan. Jadi ini lawang-lawangnya banyak. Cuma bergamatan ada mata ada. Nah, jadi bagus saya petugas. Nah terus dilihat keadaan, banyak lagi manusianya diatur lagi. Ini ada kemungkinan lagi alternatif yang berikutnya, bahwa jalan kuburan muslimin, bukan jalan kuburannya, itu masuk ketemu panti asuhan, ambil kiri, terus mentok ambil kiri, terus ada sedikit ambil kanan, maksudnya juga parkiran ke belakang. Jadi mungkin pacah jalan, ada menutup kemungkinan jemaah berpikir enggak kubur muslimin ini sudah masuknya ke situ juga. Kenapa? Karena amun teruyuk jalan lepas ini bertahan, ya tekan. Tentu dialih-alih. Nah, hendak parkirnya lah jauh, misalnya di Pasar Lama itu, dia pulang berjalan. Jadi ditarahkan kebersamaan ke belakang sini dulu, ya kan? Di belakang sini dulu nih menampung, tapi lawangnya tadi beberapa lawang ini memperbaiki dan melayani hubungan pian. Kalau pian kecil ke sini bertahan, ya tekan jamaah nang mandak parkir tadi menuju masjid, pian masuk pakai tangkuk. Jadi nang berjalan ke bergerak, nambah kendaraan ke bergerak, ulunnya di tetangga. Ada ngabang ba'ajan sudah. Jadi ada lawang di setelah jembatan itu, ada juga jalan kubur muslimin. Nah kemudian ada sudah dengannya kesepakatan antara BPK Panglima Batur dengan BPK Masta. Itu di daerah Semit ada membuka lahan atas izin Masta agar mengurangi kemacetan masuk ke dalam gang, karena mempertuyuk semenyahan jadi tekan pulang. Pada akhirnya mereka Masta berpikir, nih halaman yang di belakang kena bisa ada parkiran lagi, karena jamaah bertuyuk kemana ma'andak kemana atas kecuali kemudian bakaramat.
Adapun kami harus melayani, menyamani, ma'amanakan. Menyamanakan, ma'amanakan. Pian itu ma'andak parkir aman, pian ma'andak parkir nyaman. Berusaha dan ulun pun sudah memadai. Jangan sampai jamaah ini ma'andak HP di bawah lapak, apalagi di atas lapak. Atau ma'andak HP di kurungan kendaraan tangan kunci itu. Jangan. Punya maling ini di mana-mana. Pakaiannya juga cukup biasa putih, baju putih, berhati. Ini mana ada yang kena bila ada orang buat HP kalapak isinya tak. Ada maling sekali, terbunguli, kaca masuk dalam campur, jebakan tikus di dalam. Lah, itu rasa ini. Aku kena berpikir hendak tambahnya pengajian baca tawasulnya Abu Bakar Al-Adani untuk menjaga majlis ini dari kejahatan dan serangan-serangan orang-orang yang pada dikehendaki. Nang bismillahi maulana tadayna wa nahmaduhu ala na'lamu'ina. Itu kalau dibaca, insya Allah orang yang membaca terpelihara dari kejahatan-kejahatan orang, baik kejahatan nampak atau kejahatan kada nampak. Contoh yang kada nampak, bikin masuk dalam selawat. Nah itu kami masa dan semua anggota petugas merasa pasti kekurangan, cuma ngarang berusaha menutupi aib dan kekurangan itu sedikit demi sedikit. Nah intinya kami kada hendak nyaman, kami kada hendak merasa nyaman. Nah penting itu yang kenyamanan. Kami biar uyuh pada bapak. Dahanu petugas itu turun yang 5 sudah mandinya kada sawat. Kada sawat mandi padahal jumuk. Kesian dia. Kada sawat mandi di pos kubui nama itu Rafal hadasil akbar anjamil badan lillahi ta'ala. Allahu akbar, asar turun langsung kepaling baju langsung bertugas sampai kita. Yang penting kian nyaman. Itu yang kadang-kadang disuruh istirahat, minum setomat, makan wadai, melihat datang pulang jemaah, lapas wadai, lapas banyak, bertugas pulang. Oleh karena itu ulun berpesan, siapa nang pengoler begawi, mulai datang sudah terlambat, datang langsung menutui wadai, langsung menutui banyak. Nang begawi mulai sore keuyuhan ke lapangan kada diperhatikan, hendaklah ketua kirim surat teguran. Sekali, 2 kali, 3 kali masih muncul, keluarkan dari anggota. Waspada. Nang ketujuh ma'anu HP akan bertugas. Nang ketujuh merotes saja. Nang ketujuh meungut di bawah pohon. Wadai habis 5 buting dinya jemaah antum. Tapi ini jikalau ada itu pada ada bujuran mau rajin bertahan, ada langsung turun ke pakai cawat ini. Dan rencananya sudah masa mengirim surat kepada Masjid Jami untuk olah lawang di samping ujung sana, karena jamaah yang dari parkiran ini kalau menuju lawang depan ini jajal diulahkan jalan belakang situ. Nah, tapi karena minta lawan Masjid Jami lawangnya itu andaknya di mana? Andaknya itu di mana? Lawangnya itu. Masjid Jami tolong tuduhakan lawang itu di mana? Agar kawa digawi, kawa diolah. Nah, apabila kawa digawi, kawa diolah, jadi nang ini lurus, jadi langsung lurus. Kada masuk nang pagar sedikitnya ada lawang diulahkan. Jadi kawa aku lapang situ, ada kebentur lawan nang di sini. Semuanya dipikirkan.
dan diusahakan. Kayak apa yang nyaman itu aja, kayak apa yang nyaman. Karena pulang di belakang si pusat ada batu-batu mencungit paksa digiling. Kata bapak orang bulit berdarah. Nah ini artinya kekurangan kita bukan dikuya-kuya, bukan dibeber-beberkan ke sana kemari, tapi diusahakan dibaiki, sama-sama kita membaiki, bukan dibeber-beberkan, bukan dikuya-kuya. Terlebih lagi ini lawan jalanan umum, minta rela, minta maaf bila mulai Sabtu sore malam Minggu habis bisa jalan sedikit terganggu untuk umum, tapi masyarakat pinanya tahu dan sadar bila ini habis bisa jalan lain aja, karena bila di muka masjid jami ini orang pengajian terganggu, jadi jalan lain aja. Nah, cuma kami tetap minta rela, minta maaf. Oleh karena itu kadang-kadang bilanya anak kulikan tuh ada kebakaran, jamaah ada dengan ibariahannya keluar. Kenapa? Ditika lagi itu tuyuk keluar. Pada bapak-bapak ditika ini mungkin mujur juga perlu lanjut. Mungkin ditika gambar kada ditika kan? Isi dua itu kita. Gambar. Ada jalan, nah, api pelupur di sana, jadi karena kawan di bawah nih, rusak kamu motornya aja. Kada kawan gambar kayak biasa, pastinya minta jalan, kosongkan jalannya. Oh ini anak mendusur juga, kenapa ngarangin doru lah. Ambulan tuh bilanya membawa orang anak mati dibawa ambulan pasti minta jalan. Supaya nih belajar malakal maut. Ya, antara dokter malakal maut mana dulu? Emangnya kedulu malakal maut tak ada sampai rumah sakit. Amun kedulu dokter berharap malakal maut kena menjadi cabut. Ya, sama bibika September enggak masalah cuma laju benar bikin hitung. Penyenang berhambal melajunya tuh matanya bikin tajam benar. Anda memang hewan ini kuatkan dia di telinga, dangdut, ada mendengar lagi bunyi celetan, menengah, mbak ditapak kurang kena di tahu, mau bakal lahir. Maka tegakkan pangan, jadi minta rela laksanakan. Jadi kemarin misalnya ada kebakaran stopnya dulu. Jadi beberapa bibikan kalau dihitung dari sana ke situ udah dikalinya. Jadi memang jamaah nenek ada ngidulunya. Jadi ada instruksi jangan dibuka dulu minyak karena lalu lintas ada bibika lagi. Kenapa keluarkan di jamaah tekan ngambil bibika. Api gulur-gulur jadi api bawakan api bibika tekan. Menjadi sama-sama mengyata ulum pribadi minta rela minta maaf, masjid jamiah minta rela minta maaf, petugas dan semua baik masta apa-apa lagi yang lain semua yang bertugas kami minta rela, cuma kami berusaha untuk melayani tubuhan tiada dan mengamankan tubuhan tiada, dan kami insya Allah akan berusaha sedapat mungkin. Begamatan aja ya, begamatan kada kawai. Nah kayak apa lagi? Anda boleh playover di masjid sini mah. Nah jadi jangan suka mendengarkan orang menyembah. Kan kita ini dalam berkiau kawan, ini semua. Sini ya, mengkarakan rokok lawan kawan, mengkarakan gobodo, menesahkan, nyotamulah, maka buru nang sampai sini. Jangan buru ikan kurang selam aja pergi sambate, kurang selam kita sambate, ketulah. Kadang mati kita kecuali kita karena menggawi nang kita sambate, apalagi nang kata-kata di pendengarnya. Urusannya melihat orang baik mendoakan orangnya, nanya mendoakan orang dulu. Nah, sejak amalan sudah doakan keberkahan yang unik, mudah-mudahan keberkahan selamat baik mendoakan itu daripada menyembah.
Kalau bicara kurang, ya semua kurang. Justru itu kita sama-sama memperbaiki memperbaiki ngarannya, tapi sama-sama. Semalam hari Minggu beberapa sebelum ini, karena ledeng kemarin belum sempurna jalan, itu dari hari Sabtu petugas sudah dikirakan melihat ledeng di Masjid Jami. Alhamdulillah jalan aja. Ada kurang sedikit nukar seteng atau ambil banyu dari PDAM itu setengki. Ini dibuat ke dalam kewuduan supaya pian-pian ini wudhu pada habis. Ya nang lalu giliran belima wudhu, ampak selamat. Pas nang kalima tak buka keran adalah tangkal. Mun alim, mun kada alim, ya nang berpikir semaman paham aja Allah Taala aja. Ya nang berpikir semenjana paham aja Allah Taala aja. Kami itu salah kakinya, kasihan pian sembahyang ada berwudu. Tapi ulang nyakit berdasarkan nang di Masjid Jami ini sembahyang kada ada nang berwudunya. Yakin loh. Karena pian akan sembahyang berwudu, sembahyang pian kada sah. Allahu Akbar, wudu. Boleh nggak sembahyang wudu? Oh, boleh. Mun sembahyang wudu, boleh. Sembahyang kebulan boleh lah, boleh. Imam kupiah buruk boleh lah, boleh. Kupiah buruk ini muka orang di tengah. Kupiah buruk jadi imam, boleh. Ala biru. Jadi sama-sama kita berusaha untuk memperbaiki kekurangan kita, tapi jangan kita membuka-buka aib dan kekurangan. Tapi sama-sama amar ma'ruf nahi munkar, paling kada kita doakan. Mudah-mudahan semua jadi bagus dan baik. Amin ya rabbal alamin. Jadi minta rela yang terutama yang ini kesian dibujuk-bujukan oleh petugas sampai keringin anak kendaraan lagi. Kesana di petugas, iringnya ke situ di petugas, iringnya asal bakawatnya, tekongnya dengan di jalan, tekong kada, nang tekong ke kanan, tekong ke kiri, lo kasih saya kesian berdua sana, nang ke kiri ini HP pulsa habis sebulan, lalu bingung, kami sakit tempat pengajian sisa lalu berpikiran, unda tadi di mana kendaraan. Betakun malu petugas. Aku tadi presiden jujur aja nabi bingung kok pada yakin mana anak pun kendaraan. Cuma aku ada melihat pohon bonong. Jadi petugas pohon apa? Mana pohonnya presiden? Berpikir orang petugas nih. Makanan ini petugas hanya. Lo apa saya? Jadi hasil berpikir petugas berpikir. Jadi petugas di pulang yang ada tahu kepada anak ulun kan jadi tahu cile itu ulun kira hanya sejam ini begawi. Mana presiden pohon? Makanya pakai pohon lagi. Apa kau ya? Om bayang makan mungkin pohon banana. Wadah parkir atau banyak parkiran di presiden. Nah, di belakang kalau cile ke belakang aja kasihan berjalan berkenjot mencari yang lain. Betakun uang petugas. Parkiran di mana lagi? Nah, jadi petugas ini lemah lembut juga. Apa cil? Padahal ujung sudah bertugas. Padahal apa awak kepalung panas dingin. Apa cil? Ada aku tadi bingung jadi. Di mana yuk? Aku ini menghantar kendaraannya nah. Biar dari datang jam berapa cil? Melebut karena anak kecil ada 3. Salah di sekolah di luar rumah gara-gara tertawa.
Nah, pokok aja mobil di situ, pohon-pohon ada di situ. Sekalinya orang ada tahu ya, jadi minta rela banget cilai. Kalau biar kakak itu tetap jadi petugas kita rela banget. Nah, kita rela karena itu lagi datang siang-siang malah kan bingung. Datangnya setengah 6 tarang, hari lagi boleh aku tadi di sini anak parkir datang tarang. Lu bingung petugas dari tarang. Jadi petugas besok aja boleh sih lah. Menyangit petugas itu maulah petugas menyangit. Ngomong petugas tetap penyangitan santai aja, mulanya dia mirang tapi santai. Allah petugas jika menjaga ada banyak membaca salawat lah nya bubuhannya itu wiritannya salawat jatuhnya sallallahu alaihi Muhammad itu wiritannya jaka ada salawat jika ya Allah pandangan bubuhannya itu menyerap ada kegampangan ada nang resteng ke kanan belok ke kiri ada nang berrentengan misalnya belok mata rajut dia petugas ini diranjau oleh jemaah sekalinya banyak cengah ingin buah kenapa Jerman ubah asal menyangit sampai petugaslah akhlak luar biasa juga tahu di nembungan nanti apa lagi aku nih bilang tidak kita semuanya sama-sama anak baik tak ada satu pun yang merasa harap karena kita semua satu tim baik petugas, baik ulun, bahkan baik siang semua bukan petugas yang hebat, bukan ulun yang hebat, bukan siang yang hebat semua kita, kalau kita memperbaiki kekurangan kita, Islamlah yang hebat agama kita lah yang agung, bukan kita kalau pang ulun yang hebat, petugas yang hebat, siang yang hebat, enggak, semua. Oleh karena itu kita doakan Makkah Al-Mukarramah yang didirikan oleh orang-orang hingga kadang-kadang mereka suka orang-orang Islam ini dapat bala dan musibah. Mereka suka orang-orang Islam ini dapat bala dan musibah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjagakan Makkah dan Baitullah. Logika kecil bala musibah nol pada kita. Tapi Allah yang peliharakan Baitullah. Allah yang meliharakan tanah sucinya. Enggak ada orang siapapun yang akan datangkan bala dan musibah ke kota Makkah dan ke kota Madinah. Dan semoga mereka yang berhaji selamat. Terutama nanti mulai daripada wukuf di Padang Arafah, di Musdalifah, di Mina sampai kembali ke tanah air. Semoga Allah lindungi mereka dengan rahmat-Nya. Amin ya rabbal alamin. Mereka yang mati baik garing, baik umurnya habis atau dapat bala musibah, kita doakan malaikat semua bersaksi bahwa mereka itu ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Nah mudah-mudahan ini amalan orang Islam tertujunya bagi orang, apalagi ketujuhnya itu menguji-uji kemaluan orang kepada gawian orang Islam. Kemaluan orang uji-uji ada bagus kalau akhlak kamu tahulah itu Pak kelakuan tak tertuju menguji-uji kemaluan orang kita yang menguji yang berdosa dan diuji bangkanya mana. Artinya kan agamanya logikanya begini, kita nyambati orang pahala kita ini kan bukan kewadahnya, dan jikalau pahala kita habis dosanya bukan kewadah kita, itu nama sepulon nang mengucik lawan nang dikuciknya kan kami terlalu ceroboh memahami padahal itu juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jangan sampai bercerai-cerai. Pokoknya bersatu kita teguh, berdiri sama tinggi, berduduk sama rendah, berapa sama lapah. Tempul ingat ini undangan malam Arba'in acara Haul Teh Semang, yaitu bertempat di Jalan Putri Tanjung Buit atau
seberang Rumah Sakit Sari Mulia, dekat pasar Jalan Jati. Acara awal saya teman dimulai habis salat isya. Jadi acara pas tanggal 2 Zulhijjah. Yalah. Nang memimpin acara bubuhan nasah. Itu aja lah. Acara yang bisa sampai selesai. Acaranya diundang kebersamaan hadir ini lalakian beginian wajan ngalamatan orang tua kebersamaan. Ada dalam tulisannya di undangan sini. Rela kita ampun, mudahan ulun selamat, pian selamat. Terutama kita sekarang menjaga muntung kita daripada di sana kita sambati dan kada-kada. Karena menyambati di sana sama menyambati kita. Menyambati orang lain sama kita memakan bangkai yang sudah ada, sudah mati, binatang yang sudah jadi bangkai. Artinya ada buih, dosanya kono. Dan jangan engkau sangka dosa itu tertentu bagi orang yang mengata dengan dia, tetapi dapat pula dosa orang yang mendengarkan akan dia itu. Nah sama seperti orang yang mengatakan dia juga dosanya. Nang dia mendengarkan, mendengarkan dan ketujuh mendengarkan, sama itu dosa juga. Ada yang berpanggil Jepang, nang berdosa menyambati orang. Karena hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innal mustami'a syarikul qa'il wa huwa ahadul mubtabain. Bahwasanya orang yang mendengar itu sama menyengutui bagi orang yang berkata sama dia berdosa, yaitu satu daripada dua orang yang mengumpat. Artinya nang benar mengumpat, nang beranai mengumpat juga. Kenapa jadi beranai mengumpat dosanya? Karena ketujuh orang menyambati ketujuhnya terumpat dosanya. Nah jadi mudah-mudahan kita sebertaan terpelihara nanti kita. Malah yang diberikan oleh Allah petunjuk dan hidayah, mumpung kita ini suka menasihati yang baik-baik, dan malah kalau kata tawajuh nasihat tembus-tembus, doa kada pernah putus asa, kita ucapkan doa yang baik-baik. Dan mumpung ini kada pernah membuka aib orang, kada pernah menyebut-nyebut kekurangan orang. Kenapa? Karena manusia semua memang punya kekurangan. Kenapa kekurangan ada di awak orang lain? Agar kita mendoakan mereka, agar kita ada perhatian dengan mereka, agar kita ada kasih sayang dengan mereka. Maka dengan kasih sayang itu kita naik pangkat dan kedudukan, perhatian itu kita naik pangkat dan kedudukan. Nah, jadi mudah-mudahan majelis malam Ahad ini selalu Allah perbaiki kekurangan-kekurangannya. Selalu Allah berikan rahmat dan keampunan kepada yang ada di majelis-majelis ini. Baik petugasnya, baik yang mendengarkan, baik ulun membacakan kitab, siapapun semua yang hadir, semua yang mendengarkan, baik melalui langsung atau di TV semuanya. Mudah-mudahan mereka mendapat keampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan harapan kita yang terakhir, kita mati membawa iman dan ma'rifat yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Kasih itu dulu, kita ampun, kita ridha dunia akhirat. Mudah-mudahan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Afdhalul wa